Hai hai, halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu baik-baik saja ya. Nah, di hari ini saya akan membahas tentang satu artikel yang berjudul The Design Critic as a Model for Distributed Learning yang ditulis oleh Brent Hodgson. Dan kalau misal kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti kritik desain sebagai model untuk pembelajaran terdistribusi. Nah, ini dibagi menjadi 6 poin atau 6 pembahasan. Ya, yang pertama the nature of design, yang kedua the design studio, yang ketiga form of critic, yang keempat the discrete, yang kelima linked of educational theory, dan yang keenam transition. Nah, di sini saya mendapatkan dua pembahasan, yaitu terkait the nature of design dan the design of video. Nah, pembahasan saya hari ini pada video ini saya akan membahas tentang the nature of design. Nah, kalau diterjemahkan sih artinya itu sifat desain atau the nature of design. Seenaknya teman-teman saja mau sifat desain atau the nature of design. Nah, sebelum saya melanjutkan terkait apa sih sebenarnya sifat desain dan juga mungkin poin-poin pentingnya dan lain sebagainya, ada baiknya kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Prilina Gustin Talaksoru, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Jadi saya merupakan salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Malang, yaitu Universitas Negeri Malang, dan menempuh pendidikan di S1 Teknologi Pendidikan. Nah, saat ini kita akan membahas tentang sifat dari desain nih. Apa sih sebenarnya sifat desain itu? Nah, desain bukan hanya tentang pemecahan masalah, tetapi tentang pengaturan masalah dan penemuan solusi kreatif. Desain juga merupakan proses berulang yang melibatkan analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Nah, keahlian tidak mudah diajarkan, tetapi diperoleh melalui pengalaman dan juga bimbingan. Nah, desain ini dia bukan hanya tentang satu pemecahan masalah, tetapi dia juga bisa berupa pengaturan masalah yang bisa menemukan solusi yang kreatif. Nah, desain juga merupakan proses yang berulang dan juga dia pasti melibatkan analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Nah, keahlian desain ini tidak mudah diajarkan teman-teman, tetapi hal ini diperoleh melalui pengalaman dan juga bimbingan. Jadi semisal teman-teman pernah mempunyai pengalaman terkait desain dan lain sebagainya, teman-teman dapat melalui bimbingan tersebut. Nah, maka keahlian desain itu akan muncul dengan sendirinya melalui pengalaman dan juga bimbingan. Nah, selanjutnya keahlian desain yang melibatkan. Jadi kita akan membahas tentang keahlian desain dulu, baru kita bahas lagi yang dapat melibatkan. Nah, keahlian desain ini sulit diajarkan secara langsung, tapi dia diperoleh melalui bimbingan dan juga pengalaman seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dua hal ini yang dapat melibatkan dua hal itu yaitu pengaturan masalah dan penemuan solusi kreatif, mempertanyakan asumsi tentang masalah, memperluas ruang masalah, menyebabkan visi untuk proyek, mencoba dan mengevaluasi ide, meninjau kembali keputusan desain, dan juga belajar melalui pengalaman. Nah, jadi semisal kita mempunyai sebuah keahlian ini, sudah pasti kita punya pengalaman dan juga kita mau belajar serta mau dibimbing. Nah, maka hal tersebut akan memperluas ruang masalah kita dan dapat mengembangkan visi untuk proyek-proyek kita ke depannya. Dan kita sendiri mencoba dan mengevaluasi ide-ide yang kita punya untuk meninjau kembali keputusan dari desain tersebut. Jadi keahlian ini dia melibatkan hal-hal ini teman-teman. Jadi semisal teman-teman punya pengalaman dan juga bimbingan, apa teman-teman sudah pro dan lain sebagainya, nah itu dimaksudkan dengan keahlian. Nah, kita lanjut ke poin-poin penting. Desain bukan
hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang menggunakan penilaian ahli untuk menciptakan solusi yang berkualitas. Nah, desain bukan hanya tentang aturan saja, tetapi dia juga menggunakan penilaian ahli untuk menciptakan solusi yang berkualitas. Jadi bukan hanya aturan-aturan aja nih yang di desain, tetapi dia juga menggunakan sesuatu yang ahli gitu ya, penilaian yang sangat ahli untuk dapat menciptakan sesuatu yang solusi yang berkualitas. Itu menurut Krauss 1997. Nah, desainer yang sukses beradaptasi dengan konteks yang menemukan solusi unik setiap proyek. Dan juga desain adalah proses yang berulang dan berkelanjutan yang melibatkan percobaan, evaluasi, dan juga penyempurnaan. Keahlian desain berkembang melalui pengalaman belajar dan juga kinerja aktif, bukan hanya melalui instruksi eksplisit. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan tentang sifat desain. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih.